Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir, stambuk 93 2020 0154, kelas C5 kelompok A1, frekuensi 4, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan pesawat outward. Pesawat outward adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tantangan energi, tegangan energi, potensial dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat massa yang berbeda dihubungkan dengan tali pada sebuah kontrol. Tujuan percobaan, tujuan instruksi umum, kami dapat memahami penggunaan pesawat outward dan dalam pengetahuan penetapan gravitasi. Tujuan instruksi khusus, kami dapat menjelaskan peristiwa gerak lurus beraturan atau GLBB, gerak lurus beraturan atau GLB. Kami dapat menentukan kecepatan kami dapat menentukan nilai gravitasi. Hukum yang digunakan pada pesawat outward adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 adalah jika gaya total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka berbeda dengan mempertahankan kedudukannya. Sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan resultan gaya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah ketika gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda akan memperoleh percepatannya yang arahnya searah dengan gaya total sigma F sama dengan ma, di mana percepatan benda m massa benda. Newton 3 adalah hukum ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Sigma F aksi dan sigma F reaksi, di mana sigma F aksi gaya, aksi reaksi gaya, dan gaya yang berlawanan. Gerak gaya suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah kedudukannya setiap saat titik acuan atau titik asal. Hukum transisi, gerak lurus adalah suatu objek yang aturannya berubah garis lurus. Garis lurus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu garis lurus beraturan dan garis lurus berubah beraturan yang berbeda, yaitu ada dan tidak adanya kecepatan. Yang pertama, garis lurus beraturan yaitu GLB. Garis lurus beraturan objek di mana gerakan sama ini memiliki kecepatan tetap atas konstan, maka sehingga jarak yang ditempuh dalam gerakan lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu, yaitu S sama dengan F titik T di massa, S jarak tempuh, F kecepatan, dan T waktu. Yang kedua itu garis lurus berubah beraturan yaitu GLBB. Gerak lurus suatu objek di mana kecepatan benda terhadap waktu akibat adanya percepatan jumlah jarak yang didasari oleh etika dan linear, melainkan kuadrat. Pada umumnya GLBB didasari oleh hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan 0 atau Ft sama dengan Fo tambah At, di mana Fo kecepatan awal dan Ft kecepatan akhir dan T waktu. Jarak pemindahan mobil dari P ke Q menempuh jarak 100 km, berarti mobil tersebut telah menempuh penanjang lintasannya dihitung dari P posisi awal dan ke Q posisi akhir adalah sejauh jumlah 100 km. Alat yang digunakan, beban pemberat, meteran roll, peraga pesawat outward, dan stopwatch. Prosedur percobaan, timbang M1, M2 dan MB. Setelah itu atur posisi AB dan C, lalu catat jaraknya. Pasanglah M1 dan M2 melalui kontrol pada pesawat outward, lalu biarkan menggerak melintasi CBA, lalu letakkan silinder M2 pada titik C, kemudian letakkan benda di atas silinder tersebut, sementara di sisi lain M1 tetap tertahankan pada posisinya.
Lepaskan silinder M1 agar silinder M2 bergerak di bawah dan bersamaan dengan itu. Nyalakan stopwatch pertama ketika silinder M2 menyentuh titik B. Matikan stopwatch pertama, sementara stopwatch kedua memulainya. Letakkan ketika silinder M2 mencari titik A. Matikan stopwatch kedua. Catat waktu tempuh BC dan AB. Ulangi kembali prosedur 4 sampai dengan 7 kali sesuai petunjuk asisten. Lakukan prosedur selanjutnya 4 sampai dengan 8 kali percobaan untuk jarak AB BC yang lain. Lakukan prosedur 4. Adapun hasil pengamatan percobaan pesawat tersebut dilakukan dengan perubahan jarak dan waktu dan lintasannya masih mendapatkan pada tabel. Tabel yang pertama adalah jarak waktu dan keterangan. Yang pertama jarak AB 0,7 dan BC 0,3. Yang kedua waktu TAB nya 1,20 dan 1,21 dan waktu TBC nya 0,40 dan 0,41. Yang ketiga 0,42 dan keterangan MB 0,012 kg. Yang kedua jarak AB 0,3 dan jarak BC 0,7 dan jarak BC 0,7. Waktu TAB 0,80 0,81 dan waktu 0,82 dan waktu TBC nya 1,20 1,21 dan 1,22. Massa MS 0,159 kg. Adapun hasil perhitungan pertama jarak XAB dan XBC nya, waktu TAB dan TBC nya, pengamatan percepatan benda, percepatan gravitasi dan keterangan. Yang pertama jarak XAB nya itu 0,7 dan jarak XBC nya itu 0,3 dan waktu TAB nya 1,21 dan waktu TBC nya 0,41. Percepatan benda 1,7236 dan percepatan gravitasi 14,9736 dan MS nya 0,159 kg. Yang kedua jarak XAB nya 0,3 dan jarak XBC nya 0,7 dan waktu TAB nya 0,81 dan waktu TBC nya 1,21. Percepatan benda 0,5841 dan percepatan gravitasi 13,8341 MB 0,12 kg. Pembahasan berdasarkan dari tabel yang dipaparkan di atas membuktikan bahwa semakin besar jarak maka waktu yang ditempuh yang dibutuhkan semakin besar, sedangkan semakin kecil jarak maka waktu yang ditempuh semakin kecil pula. Hal ini sesuai dengan hasil yang kami dapatkan pada percobaan di mana XAB dengan jarak 0,7 m dan 0,3 m membutuhkan waktu selama 1,21 sekon dan 0,81 sekon, di mana XBC dengan jarak 0,3 m dan 0,7 m membutuhkan waktu selama 0,41 sekon dan 1,21 sekon. Pada percepatan benda diperoleh nilai 1,7236 m massa per sekon dan 0,5841 massa per sekon, serta percepatan gravitasi diperoleh nilai 14,9736 massa per sekon dan 13,8341
memberikan banyak pelajaran kepada saya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.